Majelis Tazkif Quran Baitul Akmal bersama Ustaz Muhammad Kamaludin. Tangan-tangan manusia yang buat aturan sendiri, maka tampakkan kerusakannya. Solusinya itu hanya satu. Zuharul fasadu itu ditampakkan kerusakan oleh Allah itu bima kasabat aidinas. Itu sebab ulah tangan-tangan manusia. Maksudnya apa? Tangan manusia yang buat sendiri. Tangan manusia yang buat tangan manusia yang solusinya itu hanya satu. Kembali hanya percaya bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik. Kita sudah yakin bahwa Allah itu terbaik. Kita harus menanam prinsip supaya kun sarfu takun masalah. Di mana ada hukum syariat kita akan pasti. Artinya ketika ada pengaturan pasti persoalannya adalah ada hukum syariat yang diperlantarkan. الأكمل مكان Sambutan مقدس yang عظيم sambutan ketiga dari pembekal desa Sumber Harapan Bapak Muhammad Arsyad, kepada beliau atau yang mewakili waktu dan tempat disilahkan. يظهر لنا الطريق المستقيم والصحيح تثقيف القرآن في بيت الأكمل يفتح القلب ويظهر الطريق تثقيف القرآن يهدانا إلى الطريق الصحيح والسعادة الأبدية. Lanjut. بالآيات الكريمة العظمى والصافية نستطيع أن نفهم أسرار الكون. Untuk sambutan yang terakhir adalah dari Bapak Pengasuh sekaligus pemimpin Majelis Tazkif Quran Baitul Akmal, yaitu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Kamaludin. Dumateng beliau waktu dan tepat kaulah sumanggakeun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه ومن اقتدى هداه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم wala yahuddu ala ta'amil miskin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin al ulama'il amilin, Romo Yai Abdul Halim selaku ketua MUI Sungai Pinang sekaligus pengasuh pondok pesantren At-Thayyibiyah Pakutik Sungai Pinang yang kami muliakan, khususon Abi Syarbaini pengasuh pondok pesantren Al-Quran Darul Inqilabi Martapura yang kami muliakan, kepada hadirin hadirat, kepada hadirin
para wali santri rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka hari rayanya anak-anak Al-Quran dan Iqra, yaitu haflatul imtihan. Haflah itu perayaan, imtihan itu ujian atau kenaikan. Juga sekaligus Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah yang sebelumnya cuaca mengkhawatirkan, tadi malam aja masih hujan, tapi alhamdulillah pada sekarang ini justru keadaannya itu justru sejuk, nggak panas juga nggak hujan. Semoga saja ini merupakan pertanda bahwa acara kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya itu berkumpul dengan masyarakat sini itu sebenarnya itu sudah ada 5 atau 6 tahun saya bertempat di sini. Meskipun mulai tahun 2010 saya sudah beli tanah di sini. Tapi sampai sekarang saya belum memperkenalkan diri. Jangan-jangan inilah, makanya di situ pentingnya tabayun langsung pada orangnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, gitu. Jadi sosok yang ganteng di depan ini, depan jenengan, gitu. Ganteng menjengkelkan. Nah, ini adalah namanya Muhammad Kamaluddin Gunawan, nama asli, lihat KTP kalau nggak percaya. Gitu. Dan di situ asli Banyuwangi, nggak ada campurannya gedang goreng. Nah di situ Salam Rejo, Tulung Rejo, Glenpor, Banyuwangi. Nah untuk yang harus saya jelaskan di sini, apakah ada latar belakang pendidikan agama yang sehingga pantas anak-anak saya titipkan. Kalau jenengan nggak paham itu, tentunya itu setengah hati. Pantas apa enggak? Jadi saya itu lahir alhamdulillah dari keluarga agamis, yang kakek saya punya pesantren namanya Darul Hikmah. Lah terus kakek meninggal diteruskan bapak saya Imam Turmudi itu, namun tidak meneruskan pesantren karena ketika ditinggal itu belum sempat mondok lama, sehingga hanya mendirikan sebuah yayasan pendidikan yang sekarang mulai TK sampai aliyah sampai SLTA. Nah di situ untuk pendidikan saya sekolah jelas sekolahnya sendiri mulai TK sampai MTS. Nah jadi sekolahnya itu TK, MI, MTS. Nah, sekolahnya jelas itu, nggak mungkin di situ diajarin ngerakit bom, MTS gitu, nggak mungkin. Nah terus MTS, SLTA-nya itu MAN, Madrasah Aliyah di Genteng. Setelah itu, pada MI sampai MTS ini ngaji ngalong di pondok terdekat. Terus setelah itu melanjutkan mondok pesantren di satu-satunya pusat pesantren Nahu Sorob se-Indonesia, khusus Nahu Sorob Indonesia, APSN Lirap Kebumen, Miftahul Ulum. Teruskan lagi di pondok pesantren di Kencong, Asuniyah. Waktu itu sudah Kiai siapa tuh? Terus meneruskan lagi yang terakhir itu adalah di pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, pondok terbesar di Banyuwangi. Lah, setelah itu melanjutkan kuliah di Jakarta, yaitu di Duren Sawit. Nah, di itu Setai ini milik siapa? Jadi Setai itu adalah milik Nahdlatul Ulama. Jadi sekolahnya itu semua Nahdlatul Ulama, mondoknya pun juga semua salafiyah. Gitu. Nah terus dapat jodoh itu adalah gadis Lampung. Ketika itu gadis kan. Nah, tapi sekarang sayang sudah nggak gadis. Nah, di situ di Lampung saya hanya diberi syarat saja, ketemu saja belum, hanya lewat kawan. Gelem nggak, mau nggak saya kenalkan dengan kawan saya? Siapa? Ya dulu satu pondok sendangan pean, saya juga belum pernah ketemu. Dulu justru tukang nyebarkan tulisan-tulisan pean. Baru ingat, mulai muda seneng nulis gitu. Nyebarkan tulisan-tulisan pean di pondok pesantren yang jumlahnya ada 5 ribuan. Jadi tulisan-tulisan sering tersebar kan itu. Namanya sama, masa sama? Iya.
Sama juga saya baru mikir, kok sama ya, Guru Halim pun juga seperti itu. Istrinya namanya Halimah nggih, Guru. Guru istrinya namanya Halimah nggih. Lah, saya itu ternyata Kamaluddin, istrinya Nur Kamalin, sama-sama Kamalnya. Makanya anaknya yang pertama adalah Noki Jannada Akmal, ada Akmalnya. Yang kedua yang perempuan yang ragil itu adalah Salsabila Kamaleni, ada Kamalnya. Jadi seakan-akan kok kayak semayanan dulu orang tua bagi kita itu untuk menamakan gitu. Ya, jadi setelah itu nikah di Lampung itu hanya dengan syarat kan sana ketika itu mertua itu kan punya pesantren, di itu orang bapaknya istri saya itu yang sekarang istri saya dulu bukan. Nah itu adalah meninggal. Akhirnya apa artinya ketika saya menanyakan mau saya nikahi mau enggak, dalam tanda kutip harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah siap enggak jadi kiai, siap enggak jadi kepala sekolah, karena di situ ada pesantren plus pendidikan mulai dari TK sampai SMK gitu. Cuma itu syaratnya. Ya, ganteng tidak ayem, Pak. Kayak tidak ayem. Wah, saya sanggup. Datangi itu hanya bawa satu teman. Bawa satu teman saja, nggak bawa rombongan, nggak bawa keluarga ke sana. Lah inilah lelaki gentle tuh seperti itu. Datang hari Selasa, Kamis sore nikah. Sah enggak? Jadi singkatnya seperti itu. Terus akhirnya saya tran ke Kalteng, terus ke sini ketemu jenengan semua. Jadi itu sekilas latar belakangnya. Iwan kiram fillah rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit lah, mengingatkan pada kita tentang anak yatim gitu. Kenapa kok di sini saya Kenapa kok saya akan bahas itu? Karena barusan saja, belum lama, mungkin belum ada 1 bulan, santri saya itu ada kena musibah. Sebelum 4 bulan ibunya meninggal disusul ayahnya. Itu santri saya. Makanya ini adalah merupakan sebuah kesedihan bagi kita semua, yang tentunya kita tertuntut untuk memikirkan anak-anak yang ditinggalkannya, khususnya orang-orang yang mampu. Kalau saya itu mampunya hanya ngobrol-ngobrol saja gitu. Jadi akan saya sampaikan sedikit tentang tafsirnya. Tadi saya buka-buka dari tafsir Ibnu Katsir gitu. Surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu nama lainnya itu ada surat Ad-Din, juga dinamakan surat Al-Yatim gitu. Itu gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita ini pakai istifham. Istifham ini Allah itu bertanya tapi nggak perlu jawaban. Tujuannya apa? Hanya untuk supaya kita memperhatikan gitu. Memperhatikan. Nah, makanya di sini Ali As-Sobuni itu memberi faedah. Istifhamnya adalah istifham li ta'ajjub, untuk menunjukkan keheranan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagaimana tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Jadi diawali dengan pertanyaan itu. Tahukah engkau orang-orang yang agamanya dusta? Tahukah engkau orang-orang yang agamanya palsu? Uang satu, anak-anak dengerin. Dengerin. Uang 1 karung palsu sama uang 1 lembar asli, pilih mana? 1 lembar asli. Kenapa Pak yang 1 karung palsu nggak mau? Karena sampah. Nah ini dikatakan, tahukah engkau orang-orang yang agamanya itu nggak diakui, agamanya palsu? Itu pakai yukadzibu, ikut wazan fa'ala. Kadzdzaba yukadzibu takdziban takdzibatan tikdzaban kadzaban mukadzabatan kidzibina mukadzibun mukadzabun kadzib la tukadzib mukadzabun. Lah ini diikut wazan kadzaba, ini ada maksudnya. Kenapa enggak pakai kadzaba saja? Ini adalah maksudnya, itu adalah kebohongan yang terus menerus, kebohongan yang besar. Makanya diartikan dusta gitu. Jadi kebohongan yang sempurna. Tahukah engkau orang-orang yang agamanya dusta gitu.
ara'aital ladzi yukadzibuddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi di situ pertama ciri orang yang agamanya dusta, mereka menghardik anak yatim. Menghardik di sini para ulama mengartikan, mufasir mengartikan, merhardik itu adalah kasar, menyakiti, merendahkan, menolak untuk menolong. Nah, terus juga di situ menahan hak-haknya atau memakan hartanya, ini adalah menghardik. Jadi apa itu nama di situ? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah memakai isim isyarah dzalika. Ini menunjukkan mereka itu adalah mereka yang punya kelakuan seperti itu jauh sekali dengan Allah. Sampai Allah mengatakan itulah. Nah, terus kedua apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin. Di sini pakai kata ta'amun, tidak it'amun. Kalau it'amun kan memberi makan, tapi ta'amun ini bermakna bahwa supaya kalian nggak merasa ketika memberi pada anak yatim dan fakir miskin itu adalah telah berjasa padanya. Kenapa? Karena itu haknya. Di balik harta kita itu ada harta orang-orang lemah. Dalam harta kita itu ada hartanya orang-orang fakir miskin, ada hartanya anak yatim. Sehingga ketika kita sedekah, sebenarnya kita itu justru tertolong oleh mereka, bukan kita yang menolong mereka. Nanti para orang-orang kaya yang masuk surga, dia itu akan dituntun oleh orang-orang miskin yang sedekahinya waktu di dunia. Makanya di situ kita jangan merasa lebih tinggi dari mereka. Kenapa? Karena justru kita perlu mereka membimbing kita, menuntun kita supaya masuk surganya Allah. Maka ini pakai to'amun, tidak it'amun. Iman billah rahimakumullah. Lah, jadi maksudnya itu saya mengatakan seperti ini gitu loh. Malah seperti ini, setidaknya ketika saya nggak bisa langsung menyantuni berupa materi atau menanggung pendidikannya, menanggung makannya, menanggung kebutuhan kehidupannya, karena keadaan saya sendiri itu adalah bukan orang yang berlebih, setidaknya saya pengen gugur kewajiban, paling tidak mendorong mereka yang mampu, kalau semua nggak mampu, untuk kerjasama supaya kita pikirkan jangan sampai anak yatim terlantar di desa kita. Mereka adalah mutiara berharga anak yatim itu. Sampai-sampai Rasul siap membelinya bukan 1 juta 2 juta, membelinya apa? Dengan surga Firdaus. Ana wa kafilul yatim bil jannah. Rasul sambil seperti ini, saya dan pengasuh anak yatim dalam surga. Rasulullah jelas surganya paling tinggi, Firdaus. Saking dekatnya itu diisyaratkan dengan 2 jari, antara jari telunjuk dan jari tengah. Jaminannya Rasul menjamin. Maka mutiara ini yang ada jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita termasuk orang yang ketinggalan ambil bagian. Karena kalau sebaliknya tentunya itu kita itu lawannya adalah Allah. Mereka kekasih Allah. Siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah dalam hadits qudsi, maka menentang perang denganku. Ikhwanul kiram billah rahimakumullah. Maka di itu di sini akan saya buka untuk memancing bapak-bapak ibu sekalian loh, untuk menyantuni anak-anak yatim. Nah di sini akan saya santuni anak yatim yang ada di sini gitu. Adalah itu dana dari mana? Dana dari orang baik, nggak usah tanya dari siapa. Yang jelas dana dari orang baik yang diinginkan hanya ridho Allah. Nggak ingin, nggak perlu namanya disebutkan. Nah di situ tujuannya apa gitu? Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tergugah lagi. Karena santunan anak yatim, kata kafilun itu menanggung, bukan hanya nyantuni setahun sekali. Kafil itu menanggung semua kebutuhannya. Kalau nggak mampu semua, satu bagian saja, pendidikannya saya nanggung. Oh, masalah jajannya sekolah saya nanggung. Oh, masalah saya nanggung. Nah ini kalau nggak ada yang bilang nanggung utuh adalah dibagi gitu. Nah di situ ini nanti saya itu hanya simbolik. Faktanya itu nanti yang mereka butuhkan itu adalah tidak terlantar di kehidupan sehari-hari. Maka akan saya panggil anak-anak saya, anak-anak tersayang, mutiara kita semua gitu. Di mana Rasul menjamin siapa yang memeliharanya adalah surga. Hakadha.
dengan saya itu hakaza, seperti jari tengah dan jari telunjuk. Surganya Rasul Firdaus, nggak main-main. Sebaliknya siapa yang memusuhi, pasti itu adalah musuhnya Allah dan Rasulnya. Dan di situ di dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudroka hajatuka. Apakah kamu suka ketika hatimu jadi lembut dan hajatmu terkabul? Jawab Rasul apa? Jawab Rasul itu adalah irhamil yatim, kasih sayangilah anak yatim. Kata kasih sayang itu lebih tinggi daripada cinta. Kalau cinta hanya ingin menyenangkan, tapi kasih sayang itu adalah menyelamatkan. Bapak ibu anaknya dia itu pengen HP dibelikan, itu cinta. Tapi ketika bapak ibu melihat anaknya HP-an, jadi akhirnya itu malah jadi nakal, berani pada orang tua, males ngaji, merebutnya adalah sayang. Itu bedanya. Sayang itu menyelamatkan. Jadi irhamil yatim, sayangilah anak yatim. Kalau kamu ingin hatimu lembut, kalau kamu ingin hajatmu terkabul, wa'atimhu min to'anika, dan kasih makanlah mereka dari makanannya kamu makan. Jangan dibedakan, jangan direndahkan. Maka jawab Rasul, jawabnya apa? Yalin, ketika itu dua itu kalian lakukan, maka akan lembut qalbuka, hatimu, wa tadriku hajataka, maka akan terkabul hajatmu. Wah, ini luar biasa. Siapa yang punya hajat, datangi anak yatim, santuni, kasih sayangi. Bahkan di hadis itu elus kepalanya untuk menunjukkan kasih sayang. Tapi sayangnya sekarang elus dikira pelecehan seksual. Belum lama seorang guru tua umur 60 tahun di Sumatera sana, saking sayangnya pada anaknya yang kecil, anak SD kelas berapa itu, dilus-lus kepalanya sama bapaknya, dilaporkan dipidana 5 tahun penjara. Padahal ngelus-ngelus kepala anak kecil itu adalah Rasul mencontohkan itu tanda sayang. Kawan-kawan billah wahimakumullah, maka akan saya panggil untuk anaknya siapa itu? Anaknya almarhum Bapak Rendah, yaitu Abdullah. Ada nggak Abdullah? Karena kalau mbaknya itu sudah bukan yatim, karena mbaknya sudah balik. Kalau mbaknya juga yatim, saya yatim piatu. Santunilah saya. Silakan maju. Ada nggak? Kalau nggak ada, diwakili kakaknya Halidah. Terus ada, oke. Terus sama juga Muhammad Bakri, ini sebenarnya bukan yatim, cuma maknanya yatim karena ya memang ada yang menanggung, tapi di situ belum mampu, kehilangan ibunya saja. Cuma bapaknya saking jauh mungkin kurang perhatian. Ahmad Bakri maju, pengen hadiah enggak? Tak kasihkan Ryan ini. Ahmad Bakri maju. Dan yang terakhir, ini termasuk santri saya yang sangat berhasil untuk menarik perhatian gurunya. Dia baik, benar, tinggal siapa yang ngurusnya gitu. Yaitu Adelia Putri binti Kusnadi. Maju semua. Nah, Ibu perhatikan, Bapak-bapak, ini saya ingin menyentuh hati jenengan sebentar. Alida nggak usah ikut, nggak apa-apa. Kalau ini bisa, ini, ambil. Coba adik-adik semua cari orang tuanya, peluk orang tuanya. Cari orang tuanya masing-masing sekarang. Adik-adik semua, cari orang tuanya, mamanya, bapaknya, peluk. Bakri kemana? Sini, kasih hadiah nanti. Cari mamanya, ada nggak bapaknya? Cari mamanya. Dah, enggak usah. Berisik tadi. Oh. Dah, cari. Peluk mamanya, peluk bapaknya. Ibu-ibu perhatikan, peluk anaknya, elus-elus kepalanya.
Sambil bayangkan jika itu terjadi, ada anak sampean kayak apa? Coba bayangkan nanti ketika memang itu terjadi pada anakku, sebagaimana orang-orang yang di pentas ini itu kayak apa, bagaimana pendidikannya, siapa yang mengurus, ketika pagi yang bangunin untuk sekolah siapa, ketika bajunya kotor yang nyucikan siapa, ketika aku mati sekarang kayak apa, terus yang menanggung siapa? Apakah ada saudara-saudaraku yang punya kasih sayang sepenuhnya sebagaimana aku pada anakku? Coba pikirkan, bayangkan kayak apa. Ibu-ibu perhatikan anaknya lagi, elus-elus kepalanya, rambutnya elus-elus. Bayangkan jika itu terjadi pada anak sampean, masih umur belia, masih belum akalnya belum sempurna, tiba-tiba sampean meninggal atau bapaknya meninggal. Bayangkan siapa yang akan ngurus anak kita? Apakah akan menemukan orang yang bisa merawatnya sebagaimana sampean-sampean pada anaknya? Pandang coba anak sampean masing-masing, pandang. Gak ada jaminan anak sampean itu bisa berkumpul menemani anak-anak sampean sampai anak sampean besar, gak ada jaminan. Siapa ini gak menyangka dulu ketika tiba-tiba orang tuanya meninggal duluan. Dan orang tuanya yang sekarang duluan itu punya rencana hari ini ingin anaknya jadi anak pinter, ingin anaknya jadi anak hebat. Irhamil yatim, kasih sayangilah anak yatim. Maka betul-betul di dalam Al-Quran orang yang disitu menghardik anak yatim diancam oleh Allah, betul-betul keras hatinya. Irhamil yatim, semoga saja sampean malu. Ini ada orang baik akan beri hadiah. Ini bukan orang sini, orang jauh ini, gak sedikit. Malu kita pada Allah, dan kita tentunya itu gak yakin bahwa anak kita juga gak akan terjadi seperti mereka, gak akan yakin. Bakri, ini ada hadiah dari orang baik, karena memang tujuannya hanya ingin mencari ridho Allah, nggak perlu namanya, bahkan malu namanya ketika disebutkan mungkin. Jadi seberapapun adanya, ini diterima, disyukuri. Nggak tahu isinya berapa, yang jelas saya rahasiakan karena saya yang bungkus. Ahmad Bakri bin Armadi, kepalanya nah, boleh duduk. Kakaknya, kasihkan pada kakaknya hadiahnya itu. Abdullah, siapa nama kakaknya deh? Abdullah siapa? Generasi Abdullah saja, bisa dipanggil saja ya. Abdullah saja, panggilannya Abdullah apa saja? Oh Abdullah, gitu ya, nanti kasihkan mamanya ya, mak. Dapat hadiah dari orang baik gitu ya. Salim dulu. Nikah. Udah ya. Mbak Adel. Mbak Adel itu adalah sang orang yang termasuk beruntung, jangan merasa ketinggalan walaupun
mama dan ibunya sudah tiada, tapi alhamdulillah punya keluarga yang sangat benih, sangat penyayang, menanggung semua kebutuhannya. Nah, cuma perlu diingat, tentunya nggak akan mampu sempurna karena beliau seperti kita, orang yang masih sulit, anaknya juga banyak. Maka jangan diam kita nanti. Adel tidak sendiri, saudara-saudaranya itu mencintai Adel semua. Adel punya Pak Ustadz, Adel punya kawan-kawan ngaji di sini, Adel punya warga masyarakat di sini, semua baik-baik. Dan semua tidak akan meremehkan Adel. Jadi ini seberapapun adanya, semoga bisa membantu kebutuhan Adel. Doakan orang baik yang telah mengasihi kalian itu betul-betul oleh Allah amal timbangannya diberatkan sehingga situ bisa menyelamatkan dari neraka. Terima kasih Adel. Tidak payah, payah. Dari saya akhirul qawli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. في بيت الأكمل مكان مقدس عظيم